Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang prosedur pengembangan instrumen supervisi. Nah, menurut Asrori tahun 2002, prosedur pengembangan instrumen supervisi dilaksanakan dengan 5 tahapan. Nah, tahap yang pertama menetapkan tolak ukur, yakni menentukan pedoman yang digunakan. Kemudian tahap yang kedua mengadakan penilaian, yaitu dengan cara memeriksa hasil pekerjaan yang telah dicapai. Tahapan yang ketiga, membandingkan antara hasil penilaian pekerjaan dengan yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, menginventarisasi penyimpangan atau pemborosan yang terjadi. Nah, tahapan ini dilakukan jika ada penyimpangan atau pemborosan. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan korektif, yaitu mengusahakan agar yang direncanakan dapat menjadi kenyataan. Nah, menurut Arikunto tahun 1988, prosedur pengembangan instrumen supervisi ini dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Nah, contohnya yaitu tujuan menyusun angket untuk mengumpulkan data tentang besarnya minat belajar dengan modul. Kemudian yang selanjutnya, membuat kisi-kisi yang memuat perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagian variabel yang bersangkutan. Dan tahap yang selanjutnya yaitu membuat butir-butir instrumen. Nah, dalam membuat butir-butir instrumen ini diperlukan pemahaman tentang penyusunan instrumen yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan penyusunan, dan penggunaannya harus menjadi perhatian. Nah, yang terakhir, menyunting instrumen. Nah, dalam menyunting instrumen ini terdapat 2 tahap. Yang pertama, mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki pengawas untuk mempermudah pengolahan data. Dan yang kedua, menuliskan petunjuk pengisian, identitas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, teknik mengembangkan instrumen. Nah, dalam teknik mengembangkan instrumen ini terdapat 2 cara. Cara yang pertama mengembangkan sendiri, dan yang kedua dengan cara adaptasi atau menyadur. Nah, langkah-langkah dengan cara mengembangkan sendiri, yang pertama menentukan sasaran, variabel, dan instrumen yang akan digunakan. Yang kedua, menjabarkan aspek setiap variabel. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Dan yang selanjutnya, penulisan butir-butir instrumen. Dan yang kelima, mengkaji ulang instrumen tersebut yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Nah, yang selanjutnya, penyusunan perangkat instrumen sementara. Dan tahap selanjutnya yaitu melakukan uji coba. Nah, dalam melakukan uji coba ini untuk mengetahui apakah instrumen dapat diadministrasikan, apakah setiap butir instrumen dapat dipahami, dan apakah instrumen tersebut valid dan mengetahui reliabilitasnya. Kemudian tahapan yang selanjutnya, perbaikan instrumen sesuai hasil uji coba. Dan yang terakhir, penataan kembali perangkat instrumen yang terpakai untuk memperoleh data yang akan digunakan. Selanjutnya, teknik mengembangkan instrumen dengan cara adaptasi. Nah, terdapat 6 tahapan. Yang pertama itu penelaahan instrumen asli. Nah, ini bertujuan untuk memahami variabel, kisi-kisinya, butir-butirnya, dan cara penafsiran jawabannya. Yang kedua, penerjemahan setiap butir instrumen ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tahap ini dilakukan oleh 2 orang secara terpisah. Tujuannya untuk nanti membandingkan antara penerjemah 1 dan penerjemah kedua. Kemudian yang ketiga, memadukan keduanya. Nah, dari hasil terjemahan 2 orang ini digabungkan hasilnya. Nah,
Kemudian tahap selanjutnya, penerjemahan kembali ke dalam bahasa aslinya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran penerjemahan sebelumnya. Kemudian yang kelima, perbaikan butir instrumen. Nah, tahap ini dilakukan jika diperlukan. Kemudian yang terakhir, pengujian. Nah, dalam tahap pengujian ini dilakukan uji pemahaman subjek terhadap butir instrumen dan uji validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Nah, selanjutnya model instrumen pengawasan. Yang pertama ada pedoman observasi dan yang kedua ada pedoman wawancara. Nah, pedoman observasi ini disiapkan sebelum observasi dilaksanakan dengan menetapkan apa yang harus diobservasi atau diawasi. Dan yang kedua, kriteria-kriteria yang dijadikan tolak ukur dengan mempertimbangkan pengawasannya. Nah, untuk memudahkan pengolahan data, sebaiknya pedoman observasi ini menggunakan skala penilaian, seperti yang sering kita gunakan adalah skala Likert. Kemudian yang kedua, pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, diperlukan untuk kelancaran dan keefektifan proses wawancara. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan supervisi pendidikan oleh pengawas satuan pendidikan memiliki beberapa tahapan besar, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan, dan sekaligus tahap penilaian. Nah, hal lain yang terkait dengan kinerja supervisi pendidikan adalah pengumpulan data dan penilaian. Nah, teknik mengembangkan instrumen supervisi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan mengembangkan sendiri dan dengan cara adaptasi atau menyadur instrumen yang telah ada sebelumnya. Kemudian, model instrumen supervisi meliputi pedoman observasi dan pedoman wawancara. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan kepada Dr. Haninda Barata MPD dan Dr. Undang Rosidin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah, kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab di grup kelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum.